Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Saya bersyukur dimanapun kita berada pada saat ini melewati live streaming ini, biar nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Amin. Kita mau terus percaya bahwasanya Alkitab mengatakan di kitab Ibrani bahwasanya kita terus menjalani jangan menghindari setiap pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan beberapa orang. Amin. Biarpun melewati live streaming ini, kita terus mau beribadah dan kita mau terus menyatukan roh kita supaya di saat pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Amin. Saya mengundang saudara mempersiapkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, supaya setiap apa yang kita lakukan, supaya setiap apa yang pujian, kemasmuran apa yang kita naikkan kepada Tuhan melewati mulut lidah kita, biarlah itu nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan, dan kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat setiap suara kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ambil kuasa di tempat ini. Ambil kuasa di tempat ini Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami orang-orang yang percaya, yang terus bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amen. Mari kita terus mau mengangkat setiap pujian kita kepada Tuhan, bahwasanya apapun keadaan kita, mungkin kulit kita berubah ataupun kulit kita tidak sama dengan yang lain, tapi satu yang kita tahu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan baik putih maupun hitam. Amen. Bermacam-macam kita ada di sini, tetapi kita satu, kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya.
kita kepada Tuhan. Karena Dia, hati kita biarlah terus percaya kepada Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah Roh Kudus karena kami tahu saat kami percaya kepada Tuhan, saat itu juga kami terus mau bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kau yang melarang dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padanya padamu hatiku percaya. Kau yang melarang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari setiamu. Kasih setiamu tak pergi dari setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kami terus mau bersyukur kepadamu Allah Roh Kudus, karena kami tahu Tuhan, di saat hati kami percaya dan di saat hati kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, kekuatan yang baru datang dari kepada Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami yang lemah dikuatkan Allah. Haleluya Allah Roh Kudus. Mari saudara kita menenangkan setiap roh kita, sehingga kekuatan kita kepada Tuhan, supaya kekuatan itu diberikan kepada setiap orang yang lemah, yang mencari wajah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
Engkau selalu yang menjawab. Dan biarlah Tuhan terus semua umat-Mu terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita menilai pujian. Tiada yang seperti Engkau, benar Tuhan. Hidup mengasihiku, Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Tuhan yang terus mengasihi hidup kami Bapa. Mengasihiku, Kau Tuhan yang sanggup melawan. Benar Tuhan. Kami semakin dilegakan dengan pujian ini. Pujian ini mengajarkan kami supaya kami terus belajar, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena kami tahu kekuatan yang sungguh-sungguh itu daripada Tuhan, sehingga kami bisa kuat menjalani apapun yang ada di belakang, yang telah lalu ataupun yang akan datang. Biarlah Allah Roh Kudus kami terus percaya, belajar terus percaya kepada Tuhan. Biarpun secara fisik tidak bertemu dengan Tuhan, tetapi secara roh kami terus mau belajar supaya roh yang menyatukan. Di saat itu kami percaya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkarya Engkau kepada kehidupannya Bapa. Apa yang telah Dia persiapkan Tuhan, urapi berkati firman yang telah Dia persiapkan Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus melewati kebenaran firman-Mu, kami semakin diteguhkan, kami semakin ditegur, dan kami semakin lebih lagi belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus, siapapun yang mendengarkan live streaming ini Tuhan, Engkau selalu memberkati kehidupannya, Engkau selalu memulihkan kehidupannya. Apapun yang dia alami, biarlah kekuatan itu daripada Tuhan yang menguatkan kehidupannya. Bapa yang baik, terus ajar kami supaya kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Ampunkan setiap dosa yang kami lakukan Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Engkau Allah Roh Kudus, pakailah setiap kehidupan kami yang mendengar dan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini segenap kehidupan kami persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tolak setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang mau mencuri kemuliaan Tuhan dari kehidupan kami, yang mau mencuri daripada setiap kehidupan kami yang tidak benar dalam Tuhan. Kami menolak setiap pekerjaannya, kuasa iblis. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang masuk di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini segenap kami anak-anak Tuhan yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua terberkati oleh pujian dan penyembahan yang baru saja kita naikkan untuk Tuhan. Dan pada saat ini saudara, saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa untuk penyebaran COVID-19 yang ada di dunia ini, dan juga kita berdoa untuk negara kita Malaysia dan Indonesia. Bahkan terkhususnya kita berdoa untuk Indonesia yang akan menyambut hari kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus buat setiap cinta dan kasih Tuhan yang masih kami rasakan, buat setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, di sini ya Tuhan, kami bersatu hati ya Bapa untuk membawakan dunia ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa belas kasihan yang daripada Engkau tercurah ya Bapa bagi dunia ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan COVID-19 ini ya Bapa adalah teguran-Mu ya Tuhan Yesus kepada kami semua ya Bapa untuk lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau ya Bapa yang akan memulihkan dunia ini dan akan menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus benar-benar luar biasa ya Bapa akan memulihkan dunia ini ya Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk negara kami Indonesia dan Malaysia ya Bapa. Kami membawakan kedua negara ini ya Tuhan. Biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan yang memberkati setiap pemerintahan ya Bapa, mulai dari tingkat yang tertinggi bahkan sampai yang terendah ya Tuhan. Tangan pengasihan-Mu yang bekerja atas kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Mari Engkau yang taruhkan kepada mereka ya Tuhan Yesus hati yang takut akan Tuhan, keadilan, kejujuran ya Tuhan Yesus, untuk membimbing negara-negara kami ini ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami sebagai masyarakat, Engkau ya Tuhan Yesus yang kiranya memberikan kami kedamaian sejahteraan yang daripada Engkau ya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami juga ya Tuhan Yesus berdoa ya Bapa untuk negara Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus. Biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan yang benar-benar terjadi bagi Indonesia ini ya Tuhan, supaya negara Indonesia ya Bapa dapat menjadi negara yang maju ya Tuhan Yesus, dan negara yang takut akan Tuhan. Biarlah ya Bapa kebangunan rohani ya Tuhan Yesus lebih lagi terjadi bagi negara kami ini ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, bukan hanya negara ini yang akan Engkau merdekakan ya Tuhan, tetapi ya Bapa setiap anak-anak Tuhan ya Tuhan Yesus akan Engkau merdekakan secara rohani ya Bapa. Dan begitu juga ya Tuhan, semakin lagi lebih banyak ya Bapa kebangunan rohani akan terjadi di negara Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan Yesus berdoa untuk negara Malaysia, di mana pada saat ini tempat kami tinggal ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati negara ini ya Tuhan, dan biarlah kiranya belas kasihan-Mu tetap mengalir bagi negara ini ya Tuhan. Dan juga kebangunan rohani ya Bapa betul-betul terjadi untuk negara Malaysia ini ya Bapa. Oh, thank you Jesus. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan, dan kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau yang akan menjawabnya tepat pada waktu-Mu, dan juga ya Tuhan indah pada waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Salam semua, salam anak-anak PCC Mantin. Ya, apa kabar butet-butet, bapak-bapak, budet bapak semua. Saya harap semua butet sehat ya. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu ya secara ringkas maupun dalam maya virtual tidak kelihatan, tapi saya dapat merasakan kehadiran butet semua itu dalam lingkungan saya juga. Saya percaya juga ramai yang
ada juga yang mendoakan. Ya, saya harap tuh ya satu pekerjaannya singa tuh horas ya. Ya, juga kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Kamurang, Pastor Rana yang memberi slot ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur ya. Mula-mula dia teks saya pada bulan Jun ya, lepas memang udah booking awal lah kan. Ini Pastor Kamurang ini luar dasar biasa perencanaan ke depan. Dia teks saya, bisa nggak itu 18 Agustus. Saya bilang, aduh pastor ini salah ini nih, salah teks, saya nggak bisa lagi pergi sana. Jadi saya nggak tahu kan, masih yang kita ini sudah dalam new norma yang baru. Saya nggak tahu itu, saya ingat masih lagi. Wah, lalu dia teks saya, pastor kamu yang bijak pandai, yang bijaksana ini, lalu membalas WA dia bilang itu video aja Pak. Oh, baru saya teringat, oh ternyata luar biasa ya, luar biasa orang-orang Batak sini. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Baik, sebelum itu saya mengucapkan salam merdeka juga buat Indonesia, Digarayu Indonesia. Sementara kita merayakan kemerdekaan. Jadi sesuai dengan kemerdekaan ini saya juga menyampaikan tema yaitu meraihkan kemerdekaan. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya pertolongan dan keajaiban Tuhan yang menyertai bersama kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan firman-Mu, penuhi jiwa kami dengan belayan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sebab Engkau yang berkuasa dan Yesus yang menguasai seluruhnya Bapa, dan Yesus yang punya segalanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu awal hingga akhir pendengaran kami maupun yang recording ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu biar dia jelas kedengaran, tidak ada gangguan apa-apa. Terima kasih Bapa, nama Yesus dipemuliakan, berkati kami yang mendengar, juga kami percaya online ini juga Tuhan sampai kepada mereka-mereka yang mendengar. Kami berdoa secara profetik, mereka yang mendengar firman-Mu ya Tuhan, hamba hanyalah seluruhan, mereka diberkati, segala permasalahan mereka terselesai, apapun sakit penyakit mereka disembuhkan, sebab Yesus Kristus berkuasa di atas segalanya. Tidak ada batas untuk Yesus melakukan segala sesuatu. Kami percaya dan berdoa sekali lagi yang mengandalkan, dalam badi direndahkan, dan Roh Kudus-Mu Yesus ditinggikan. Hamba mengecil dan Engkau membesari. Bapa, terima kasih Bapa, dalam Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. 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 Baik, nyata saudara, ya 18 Agustus di mana negara kita Indonesia akan menyambut kemerdekaan ya. Merdeka ya. Saya percaya itu. Mari buka bersama saya dalam Roma 6 ayat 18 ya. Roma ya. Bukan ya, kalau Anda Roma itu masih ingat ya, pasti dia senyum. Ya, kok ngambung nama saya. Ya, pasti senyum kan. Oke, Roma 6 ayat 18. Ya, saya baca untuk kalian semua. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Amin, saudara. Ya, kita sudah dimerdekakan. Negara kita Indonesia sudah dimerdekakan. Pertanyaannya itu dimerdekakan dari apa? Kan? Ini struktur yang harus kita paham. Apakah perkataan merdeka itu di dalam firman Tuhan? Yang merdeka artinya kita sudah dibebaskan. Ya, kalau kita sudah dibebaskan, apa maunya kita setelah bebas? Semua orang mau bebas. Orang yang menjalani hukuman di penjara pun mau waktunya dibebaskan. Nah, kapan lagi mereka dibebaskan begitu kan? Jadi setelah mereka bebas tuh maunya apa? Susulannya kan? Takkan mereka kalau di penjara itu mereka itu diberi makan minum, dijaga begitu. Jadi setelah dibebaskan, takkan mereka juga mengharapkan makan minum lagi kan? Tidak ada lagi perkara itu. Nah, ini perumpamaan ya. Perumpamannya begitu juga kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dibebaskan di dalam Kristus. Setelah merdeka itu apa? Ya, kita saksikan bersama kan. Jadi
apa yang kita menukai ini sebab kita jauh teman lagi ya, supaya bab kemerdekaan ini mungkin Anda sudah mendengar sebelum ini kan. Ya, ada juga kita yang dulu seperti saudara Henry dan yang lain, Theodora, sorry kalau saya salah, itu sudah melakukan ini macam sinetron pula kamu orang lakukan itu kan. Pasti tersenyum, gua tahu nih pasti saya senyum sih. Oke. Itu jadi semuanya sudah nyata kan seperti mereka. Saya hanya memperingatkan, tampil di sini untuk memperingatkan kita kembali bagaimana kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah ya. Namun saya cenderung kepada yaitu apa yang mau disampaikan, dua perkara yang di sini saudara, yaitu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa. Ya, semua kita tahu sebagai orang Kristen yang percaya, kita memiliki itu dosa suri, orang bilang kan, dosa daripada leluhur kita, yaitu dosa dari Abraham dan Hawa. Adam dan Hawa, maaf ya, Adam dan Hawa. Ya, dosa itu. Lahirnya kita manusia itu berdosa. Sebab itu ada pujangga itu ngomong begini, kalau bayi itu menangis itu dia lahir itu mesti menangis sebab dia rasakan tidak mau lahir ke dunia ini sebab memang penderitaan. Memang dia akan mengalami tangisan juga saat-saat itu. Ya. Ini yang Yesus mau memerdekakan kita, membebaskan kita sebab dia tidak mau lagi manusia ini hidup dalam lingkungan penghambaan dosa. Nah, kalau hidup dalam penghambaan dosa itu banyak perkara yang tidak menyenangkan, yang manusia boleh dikatakan kalau hamba dosa itu tanpa kasih ya. Yang ada itu dendam, itu perbuatan dosa, tak payah saya uraikan ya. Untuk kita melakukan dosa itu orang bilang itu gampang banget ya untuk melakukan dosa. Ya, itu mudah sekali untuk melakukan dosa. Namun hari ini saya tidak menekankan kepada pembebasan dari dosa. Yang saya mau tekankan yang baris kedua itu yang menyatakan menjadi hamba kebenaran. Men, bilang sama saya, hamba kebenaran. Nah, kedengaran saya di Sibuni, bilang kuat lagi kok. Oke, saya dengar dengan iman. Amin. Yang langsungnya itu tentang hamba kebenaran. Nah, kalau kita menjadi hamba kebenaran, nah, berbalik kita dari segi skop secara luaran, negara kita Indonesia ini pernah dijajah kebanyakannya orang bule-bule kan. Sebab itu mungkin perdana bule daripada Belanda, pandai-pandai lah. Mungkin lah, maafkan saya kalau silap fakta. Jadi apa? Nah, dari Belanda kan. Nah, apa ada lagi cara pemerintahan Belanda di negara kita Indonesia? Nggak ada lagi kan? Kalau kita sudah merdeka dengan cara kita sendiri, sebab kita yang meminta kemerdekaan daripada Belanda, nggak ada lagi cara Belandanya apapun. Memang ada tinggalan-tinggalan rumah-rumah Belanda, mungkin ada yang keturunan Belanda itu tinggalan. Tapi cara pemerintahannya itu, cara runningnya itu mentakbir ya. Kalau anak mentakbir itu bagaimana untuk melaksanakan pentakbiran administration ya, di negara kita beda, ikut caranya budaya kita Indonesia juga kan. Nah, ada Belanda lagi, ada cara Belanda lagi yang berlaku. Nah, tentu makanya kita cara hidup kita pun sama. Kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, nah cara hidup kita harus beda kan. Jadi kita nggak sama lagi cara hidup yang lama. Ya, jangan di dalam Kristus, tetapi sudah dimerdekakan dalam Kristus cara hidup lamanya. Nah, kalau Anda pasti nggak setuju dengan saya kan, sudah dimerdekakan tapi pemerintahan cara Belanda. Orang Belanda masih di sana. Yang di atas presidennya orang Belanda. Mungkin kita Indonesia nggak setuju itu apa menurut mereka. Begitu juga harusnya kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kalau kita sudah mereka sudah bebas, itu nggak ada lagi cara hidup lama kita. Amin.
Amin, haleluya. Semua kita menjalani pemerintahan satu hamba yang baru. Hamba kepada kebenaran. Ya, jika dibilang perkataan hamba ini saudara, yaitu saya lebih konsepkan hamba ini lebih kepada cara hidupnya, kehidupan di dalam kebenaran. Bagaimana kita melihat kehidupan dengan kebenaran. Nah, jika seorang hamba itu cara hidup dia, cara Tuhan kita kan, kalau Anda menjadi hamba seseorang kepada majikan kita kan, itu cara kan. Kalau Anda di kerja di apps, kilang TDK, contoh, masih ya. Nah, aturannya nggak sama dong, kan caranya. Mungkin di sini itu beda, saya ceritakan shiftnya mungkin beda, tapi memang kerja, tapi caranya beda, lain itu lain ini, ya. Mungkin OT-nya itu bayarannya beda. Mungkin kalian sama, saya kok tinggi OT, kami di sini kok rendah, kami di TDK ini tinggi, ataupun sebaliknya bertukar. Nah, beda. Jadi ikut cara di mana kita menjadi pelayan, menjadi pekerja, ya, ikut cara Tuhan kita. Kalau kita di dalam Kristus, nah ikutlah cara Kristus, amin. Kristus kok sentiasa senyum, sukacita. Nah, apa terjadi pada kita? Apakah kita sentiasa senyum, ada sukacita? Kristus mengampuni, apakah kita mengampuni? Ya, Kristus saling menasihati kepada kebenaran, itu yang dikatakan hamba kebenaran, melakukan menjadi hamba apa yang kebenaran itu lakukan. Sebab kebenaran itu akan membebaskan kita. Nah, kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, saudara, itu secara langsung cara pikir kita pun berubah, saudara. Seperti dalam Roma 12 kan, yang selanjutnya, Roma 12 ayat 1 dan 2, harus kamu berubah budi bicaramu, jangan mengikut cara dunia. Ini maksudnya kita sudah mengadaptasikan hidup kita ini kepada penghambaan kebenaran. Nah, hidup kita berjalan dengan Tuhan yang baru yang telah membebaskan kita. Nah, jangan ada cara sikap lama kita, ya, cara pikir lama kita harus diperbaharui, saudara. Nah, penyesuaian yang sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita sudah di dalam Kristus, biar kita memiliki satu penyesuaian yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Beberapa minggu lepas saya ada berjumpa teman-teman saya di sini, ya. Dia menceritakan tentang kesaksian hidup, bagaimana Tuhan sudah merubah dan dia coba-coba ingin cara hidup lama dia. Nyata Tuhan itu benar, kalau sudah di dalam dia jangan sekali, ya, seperti dalam Keluaran itu bilang, jangan ada padamu Allah lain, dia bilang kan. Ceritanya begini, dimana kehidupan lamanya yaitu hancur, baik dengan itu alkohol, itu wanita itu biasa kok, gampang pria-pria begitu kan. Ceritanya dipendekkan begini. Jadi sesudah mereka menjalani kompak, ya Indonesia bilang nggak kompak, ada juga bilang komsir, ya. Itu dia balik ke rumah dan anaknya itu ada membeli wine, ya, paham semua Indonesia pun wine juga bilang kan, anggur. Jadi istrinya bilang, ini bisa kamu minum kan, dia bilang. Oke lah, sebab dia sudah itu. Jadi dia cobalah. Pada saat itu dia bilang, pertama dan terakhir saja nggak coba itu sentuh aku, walau sedikit pun, dia bilang. Apa dia lakukan? Dia ambil itu hanya tersentuh bibir dia saja. Dia bilang saat itu aja dia terus nggak sadarkan diri, dia pingsan. Wah, seluruh rumahnya itu kacau, ya. Istrinya berteriak minta tolong, itu macam itu. Akhirnya dibawa itu pergi jumpa gembalanya, dan gembalanya berdoakan, baru dia kelihatannya pulih kembali. Nah, ini saudara, kalau kita sudah di dalam hamba kebenaran, jangan lagi, ya, coba-coba.
Begitu banyak kesaksian dan hidupnya dia dedikasi dengan Tuhan. Kalau kurang berdoa, kurang memuji Tuhan, sekali dia kena, dia bilang pada saat dia tidak memuji Tuhan, pada saat dia tidak berdoa, dia kerasukan. Dia kerasukan, dia bilang. Makanya lidahnya itu kalau apa-apa pun dia berdoa, baik bahasa roh dan sentiasa lakukan. Itu yang kita mau lah, semua kita. Dan dia kerasukan. Dia nggak sedal apa yang dia ngomong. Ya. Yang dia sentiasa ngomong, dia bilang itu babi. Kalian pasti ketawa kan. Dari itu kan ditangkap dia dengan istri dan anaknya pergi hospital. Itu dokter bertanya dengan dia tengok muka dokter babi. Itu nurse yang melayani dia tengok nurse itu kok babi. Dari akhir itu babi aja. Tidak ada kesembuhan lain selain doa pelepasan. Nah, ini salah satu contoh kesaksian yang mau kalau kita sudah mengabdikan diri kepada hamba kebenaran, kita buat dengan penyesaran yang sungguh-sungguh, kita menyesal ya. Kita kenal ya. Baik saudara, kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, kita kenal cita rasa kebenaran itu bagaimana kan? Kalau kita kerja dengan majikan kita, orang majikan, kita tahu cita rasa dia bagaimana. Apa yang dia nggak suka begitu kan? Mungkin dia nggak suka kita terlewat semenit dua. Begitu kan, mungkin dia lebih suka kita awal waktu kerja. Nah, kita sudah kenal dia. Baik itu sebuah biasa kita kan apa, kita tahu akan beda-beda kan, lain leader kita kah, apakah itu ada semua cita. Jadi kita di dalam kebenaran, kita harus kenal apa cita rasa Kristus dalam hidup kita. Ya, sebab setiap pribadi itu Kristus itu akan berdampingan dalam hidup kita, menceritakan apa yang Bapa mau. Ya, sebab seperti dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23 itu menjadi kekuatan buat saya juga ya, butet-butet semua. Mungkin ada juga anak laki sini ya. Oke ya. Itu semua bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi di sini menerangkan kita harus mengenal arti kebenaran itu ya. Hamba itu hanya menyenangkan. Ya, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Melunakkan hati dia. Ya. Bagaimana menyenangkan hati dia? Bangun pagi, antaranya lah ya. Terima kasih Tuhan atas jagaan semalaman, sebelum kerja sembahyang berdoa, Bapa berkati anakmu sebelum kami bekerja ya, itu ya. Tapi bicara sama Bapa surgawi, Bapa bagaimana saya menyenangkan hati Bapa. Akan Roh Kudus itu sentiasa penuh kasih dan damai sejahtera. Baik, kesempatannya sebelum saya terlupa, saya ucapkan tahniah kepada Ibu Joel ya, kelahiran anak ketiga ya. Sebelum lupa, betul-betul sebelum lupa, saya mau sampaikan dari awal tadi Ibu Joel. Tahniah ya, ada third baby. Wah, semuanya staring ya, luar biasa. Baik, ini yang menceritakan tentang hari yang luar biasa. Katanya kita menyenangkan hati Bapa kita di surga. Bertanya dengan dia, kan kita sudah layak memanggil dia Abba Bapa. Apa bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Saya nggak tahu bicara Bapa. Kan itu satu, kita dengarkan kalau anak-anak ke depan pun butit-butit semua kan. Ini semua ada anak. Ini kalau mami, apa bisa aku lakukan kan hati itu senang. Pasti ngomongnya, kamu jangan cerita bohong, ngomong bohong. Ayo. Kalau laki ada wanita itu romantis kan, tapi kalau anak dengan orang tua itu bicara bagaimana? Itulah kasih sayang yang jauh lebih dalam daripada romantis. Amin. Amin, haleluya. Baik, ini cerita tentang harinya, tentang di dalam kebenaran ya. Hanya untuk mencipta sesuatu yang kembali kepada kebenaran yang membebaskan kita. Nah, kalau kita lihat itu
yang sebenarnya hamba kepada kebenaran. Ya, kebenaran yang asalnya kebenaran dalam teks yang kita baca dari dalam Roma 6 ayat 18 ini, kebenaran yang diceritakan righteousness. Ya. Truth and righteousness. Pembenaran itu truth, righteousness itu kebenaran. Ya, apa yang saya mau sampaikan di dalam kebenaran mengikut teks yang kita baca ini, saudara, yaitu di mana dia menjadi suatu hukum ending di mana terdapat justice, ya, penghakiman, justification, ya, justification dalam perkataan itu, ya, sebab ini lebih kepada itu. Kebenaran tertakluk kepada satu hukum, macam kita pergi mahkamah, kan, court. Nah, mahkamah tidak sembarangan menjatuhkan hukuman tanpa tertakluk kepada hukum yang sedia ada, kan? Hukum maksudnya, hukum itu adalah law, kan, undang-undang. Kalau di Indonesia itu hukum yang sedia ada. Begitu. Nah, jadi kita hanya memberi kita hidup kita ini di dalam satu hukum di dalam Tuhan itu. Kita menjadi hamba hukumnya Tuhan. Banyak orang nggak selesa dengan perkataan hukum sebab dikatakan hukuman, ya? Tetapi itulah formula dia, kan, itulah kebenaran dia yang begitu, righteousness itu kita mendedikasi hidup kita kepada satu hukum yang menaluki, yang menguasai hidup kita ini, ya, menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, kita kembali lagi untuk kita itu supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Antaranya, ya, antaranya menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, kalau kita melalui hamba kebenaran, kita menjadi hamba Kristus. Ada dua saya kongsikan. Yang pertama hamba kebenaran, yang kedua itu hamba Kristus. Jadi dua hal perkataan hamba ini, saudara, seperti servant, kan, itu dolia dengan diakonia, kan, itu penghambaan dan pelayanan. Nah, dulu pelayanan ini merupakan penghambaan itu hanya untuk dalam kategori ini, untuk menghapuskan hutang dan tawanan perang. Itu hamba, ya. Kalau Anda ditawan, jadi Anda terikat kepada majikan Anda, ya, yang itu terikat. Nah, pertanyaan ini, kalau kita hamba Kristus, kalau kita bukan hamba Kristus, saya bertanya pada hari ini, banyak orang kita, saya bukannya hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba Kristus, begitu, kan? Ini pertanyaan saya pada pagi hari ini untuk Anda semua. Kalau kalian bukan hamba Kristus, jadi kalian tuh hamba siapa? Hanya dua saja, kan? Dan Yesus bilang dalam Matius itu, tidak ada manusia yang boleh hidup dalam dua Tuhan. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, hamba Kristus, di luar Kristus, Anda jawab sendiri. Pasti Anda menghamba apa? Jadi kita nggak jauh. Yang bilang, kan, saya ini orang biasa saja. Kita melakukan kehendak itu. Kita hamba Kristus, kita hamba Tuhan semua. Hanya panggilan dasarnya bagaimana. Anda bekerja pun, Anda sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan melakukannya. Ya. Jadi sini, saudara, pembebasan yang Kristus tawarkan di Kavali itu sungguh gampang dan alias mudah, kan? Sungguh gampang. Yesus melakukan semua yang kesakitan terdahulu. Jadi Kavali menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak sukar untuk kita lakukan. Ya, mari buka bersama saya. Ajakan Juru Selamat, Matius 11:28. Saya baca untuk kita, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat tenang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ya, ini juru selamat. Ya. So mari kita belajar. Yang letih dan beban berat para hamba Kristus, mari kita raihkan ya kesempatan ini untuk kita membawa hidup kita ini kepada Kristus. Raihkan pelawaan ini. Kuk seperti yang di dalam gambar ini, saudara, ada persamaan melakukan perbuatan ada sebelah. Ya, Anda memikul beban dan Yesus bersama Anda. Yesus merendahkan diri, sebagaimana tingginya Anda dalam hidup, begitulah tinggi Yesus. Ya, walaupun dia Tuhan, ataupun kalau kita lihat dari segi fisikal kan, manusia ini memang rendah, manusia ini memang kecil, Tuhan itu gede kan, bisa kita capai begitu. Macam mana kita mau bekerja sama dengan dia? Tetapi itulah ya Tuhan, dikatakan dia merendahkan diri, dia sanggup rendah, supaya sama setara seperti gambar itu kan, supaya kita dapat menanggung beban itu bersama. Ya, dalam terjemahan lain itu kuk, kalau bahasa Isri dalam Sanskritnya itu union, kebersamaan melakukan semua perkara. Sebab itu Yesus berkata, yang kupasang itu enak. Yesus tidak seperti majikan kita. Yang ini kan main suruh dan mau apa outcome. Tapi apabila Yesus memerintah melakukan perkara itu, Yesus juga turun padang. Yesus juga bersama dengan kita melakukan itu. Kalau kita lihat dari segi lain kan, seharusnya kita rasa bersalah. Bayangkan majikan kita bekerja sama kita rasa lain kok. Oh Toki tak payahlah aku kan ajar. Tapi Toki Anda juga melakukan bersama Anda. Jadi Anda mau letak muka Anda bagaimana? Segan kan? Begitulah Kristus. Ya, melakukan bersama. Nah ingat ya, bukannya kita meletak beban kita kepada Yesus. Tuhan berkata, yang beban berat mari kepadaku, aku akan memberi kerajaan. Bukannya seluruh beban ini, oh Yesus kau tanggung, jadi kita relax. Yesus yang berjalan depan menanggung beban kita berjalan belakang. No, bukan begitu. Kita bersama Yesus menanggung beban bersama Yesus. Kalau beratnya 100 kilo, 50 kamu pikul, 50 Yesus. Kan itu enak kan? Kan enak rasanya. Ya, sebab Yesus tidak suka orang yang pemalas, tidak suka orang yang cengeng kan? Kalau cengeng sedikit nangis. Kalian pun nggak suka dengan bergaul dengan orang cengeng kan? Sedikit dimarahi, terus nangis apa? Wah, apalagi kalau jatuh cinta, ya satu-satunya pria itu untuk saya, mau nangis ya pasti ya, tidak ada kan? Pasti maunya yang strong, ya, yang kuat. Itu juga Yesus mau, yang menanggung, dan Yesus bersama kita untuk menanggungnya. Perhatikan ketika di Kalvari, perjalanan di Kalvari, ya, Yesus menanggung semua perbuatan. Nah, saudara, apa yang kita belajar di dalam kemerdekaan dalam Kristus di sini dipertanyakan kemerdekaan itu bagaimana kita menjawab? Kalau kita menjadi jika dipertanyakan apakah yang Anda ketahui kemerdekaan di dalam Kristus, bagaimana kita menjawab? Ataupun kita membalas dengan kasih? Wah, kami merdeka. Merdeka apa? Saya lihat kamu pun sama dengan kehidupan saya. Contoh perumpamaan.
kamu bilang merdeka dalam Kristus, tetapi kamu masih mabuk-mabukan, masih gosip-gosipkan, pesta pora. Orang kata kamu merdeka dari apa? Hidupmu sama dengan saya. Contoh lah, jangan terasa butit semua. Ya, saya tahu kalian semua itu baik-baik, punya beres ya, luar biasa ya. Haleluya. Baik, bagaimana ya? Sebab kita bebas ya, hidup kita kalau kita tidak ada perubahan dalam hidup, ya begitu. Kadang-kadang kita tidak perlu menjawab orang, tuh kan? Nggak usah jawab dong kalau orang bertanyakan. Kita beri teladan kepada mereka, cukup. Kalau Anda digerakkan untuk menjawab, silakan kalau Roh Kudus semua. Tapi kebanyakan yang saya itu nggak bayang menjawab. Teladan itu kuat kok daripada percakapan. Ya, action is louder than talk, speaking. Ya, cakap kan? Contohnya negara kita Indonesia kan. Apa kamu bilang kalau sudah merdeka negara kita nggak maju-maju, nggak ada kemajuan, masih seperti hidup lama, cara lama? Apa sebuah kemerdekaan begitu? Kan? Pasti Anda juga paham maksud saya. Nah, kalau kita sudah merdeka ada Kristus, pasti ada perubahan hidup. Ya, ada kemajuan di dalam kerohanian kita. Nama pun sudah merdeka. Berapa tahun memang menjadi Kristen? Begitu. Tapi nggak ada perubahan. Sebab belum benar-benar kita dimerdekakan. Belum benar-benar kita memerdekakan diri kita. Ya. Sebagaimana apa yang saya maksudkan memerdekakan diri kita. Yesus sudah membebaskan kita seperti yang saya bilang kan. Kita sudah bebas sebagai orang percaya. Tetapi kita tidak mau mengambil inisiatif bagaimana pakai waktu-waktu yang kita ada ini untuk memerdekakan. Tidak ada inisiatif kita untuk belajar. Seperti mana dalam firman Tuhan kata dalam Matius 11 ayat 29 ya. Dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Kan senang kan? Yesus dia terus terang katakan belajar daripada aku karena aku lemah lembut. Bayangkan, belajarlah daripada aku karena aku tegas. Pasti ketakutan. Yesus kata belajar daripada aku karena aku lemah lembut. Ya salah, Tuhan senyum, jangan buat begitu dong. Jangan anakku, dia bilang. Kita ulang lagi deh, kata jangan sebab lemah lembut. Tapi kalau kita ada rasa belajar maksudnya sudah gagal, belajar lagi, sudah gagal, belajar lagi. Itu yang dikatakan belajar. Bukan belajar, gagal, apa itu putus asa. Apa pelajaran? Ada satu yang kita tidak dapat. Kita pun tidak dapat memberkati orang lain. Jadi itu yang saya kongsikan bagaimana meraihkan kemerdekaan. Mari semua kita memerdekakan hidup kita. Yang pertama kita hamba kebenaran, kedua kita hamba Kristus. Ya, supaya kita tahu jangan kita sebagai orang percaya, sebab kita bukan lagi hamba dosa, tetapi beralih kepada hamba kebenaran. Takluk kepada hukum Kristus yang baru. Kita tidak hidup lagi, kalau teks ini kan lebih menceritakan kepada hukum Taurat. Kita tidak hidup lagi dalam hukum Taurat, tetapi kita hidup dalam satu hukum baru, yaitu Yesus yang menguasai segalanya. Nah, Yesus mengatakan, jangan kamu bilang aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat, tapi aku menggenapi. Kan? Yang itu dia bilang. Amin, saudara. Sesuai dengan kemerdekaan negara Indonesia pada 18 Agustusnya, ingat ini,
kita adalah merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Jangan ada dosa dalam hidup kita. Ya, kita terus maju, saya percaya pelayanan kita bersama pun Tuhan beri. Mari kita berdoa, saya iringi kita dalam doa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur tentang kesempatan waktu bersama gerejamu di PCC Mantim ini Bapa. Mau berdoa biar berkat Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah di tempat ini. Berkati Tuhan sidangmu, agar Tuhan seperti mana Engkau bilang sama kami, di mana ada benih yang ditabur, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu Pastor Rana, suami dan keluarganya, dan juga anak-anak rohaninya Tuhan, dimanapun mereka dan pekerjaan mereka, maupun Tuhan student-student yang belajar, hamba serah ke dalam tangan-Mu, tangan Yesus yang memurapi, tangan Yesus yang memberkati. Semua keperluan mereka ya Bapa, hamba berdoa Engkau penuhi. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya buat kami, berkati. Dan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, sekian firman Tuhan. Salam dari saya dan keluarga. Ya, terus doakan pelayanan kita di PCC Salim Sibu. Kalau Anda berkesempatan, sudi-sudilah melawat ya, kasihan kita. Saya masih menunggu kan butir-butir saya melawat saya, tapi nggak ada ya, dari FB saja bisa jumpa. Oke, salam sekali lagi, terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Horas.